Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa. Pada kesempatan kali ini topik kita adalah bagaimana kita mendapat jaminan perlindungan Tuhan dan pintu yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, jaminan ini adalah yang dicari banyak orang. Banyak bahkan di dalam penjualan orang sering berkata jaminan mutu, di mana banyak orang mencari produk yang terjamin Bapak Ibu Saudara. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan juga memberikan jaminan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sering juga dalam hidup ini ada begitu banyak hal-hal yang kita melihat, semua sudah dihitung, semua sudah diukur, semua sudah dipertimbangkan. Kelihatannya sudah sangat baik, tetapi sering sekali program-program, rencana-rencana, visi misi kita itu sering terkendala atau tidak jadi. Sudah dijalankan pun tidak bisa. Karena ternyata kekuatan, pengalaman, kepintaran, relasi, lobi-lobi, dan semua yang biasa kita lakukan sering sekali bukan jaminan untuk sebuah pintu terbuka, rencana yang terlaksana. Karena itu Bapak Saudara, kalau kita melihat dari firman Tuhan, ada jaminan, ada pintu yang terbuka. Jaminan pintu yang terbuka buat kita. Jaminan perlindungan dari Tuhan. Ternyata kita bisa terima. Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana kita mendapat jaminan perlindungan Tuhan dan pintu yang dibuka bagi kita. Saya bacakan dari Wahyu 3 ayat 8 dan 10 Bapak Saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Nah, jadi firman Tuhan berkata, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman ini kita bisa melihat bahwa kekuatan kita tidak seberapa, dan juga kemudian ada pintu-pintu yang tertutup, tetapi Tuhan membuka pintu-pintu yang baru. Tuhan membuka pintu-pintu yang baru bagi kita, tetapi juga di sini ada kesulitan, tapi juga ada jaminan Tuhan, dan kemudian ada pencobaan yang akan datang di seluruh bumi, Bapak Saudara. Hari-hari ini kita mulai melihat, bahkan saya perhatikan sejak 10 tahun terakhir ini, dunia ini tidak pernah lebih baik. Bahkan 2 tahun terakhir ini Bapak Saudara, tidak lebih baik. Apalagi hari-hari ini Bapak Saudara, kita melihat juga belum ada tanda-tanda mengarah kebaikan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga sudah berkata, ini sekitar 2000 tahun yang lalu ditulis, bahwa pencobaan akan datang di seluruh bumi, di seluruh dunia, dan mencobai semua orang yang ada di seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Memang kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita pun terbatas, dan Tuhan juga tahu. Karena itulah di mana firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dan oleh karena itu Bapak Saudara, apa yang membuat Tuhan membukakan pintu? Apa yang membuat Tuhan memberikan perlindungan? Apa yang membuat Tuhan memberikan keluputan? Saya melihat setidaknya ada 3 hal. Kenapa Tuhan membukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, dan juga memberikan perlindungan kepada kita ketika pencobaan melanda seluruh bumi. Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, bila kita menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang menuruti firman Tuhan itu daging kita tidak suka. Katakanlah umpamanya ketika firman Tuhan berkata, pergi memberitakan Injil. Ngapain saya urusin orang lain? Ngurusin diriku pun aku gak sempat. Firman Tuhan berkata, pergi beritakan Injil. Pergi ke pulau-pulau, pergi ke bangsa-bangsa. Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana usahaku? Bagaimana keluargaku? Bapak Ibu Saudara, itu yang sering banyak orang pikirkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, namun ketika kita menuruti firman Tuhan, maka sekalipun kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan berjanji, aku membuka pintu bagimu. Ini namanya anugerah. Ini namanya favor of God. Ini namanya kemurahan Tuhan, Bapak Saudara. Dan yang kedua, tidak menyangkal nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena engkau tidak menyangkal namaku. Sering sekali kita sebagai orang percaya,
Ketika kita mulai bekerja atau berbisnis, ada negosiasi, ada proyek baru dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan, kita mulai kompromi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah jual Tuhan demi proyek yang juga belum tentu berhasil. Dan Bapak Ibu Saudara, mari tunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Firman-Nya berkata di dalam Amsal 3, Bapak Saudara. Dan kemudian yang ketiga adalah tekun menantikan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita berdoa Tuhan tidak selalu menyatakan manifestasi kehadirannya. Namun karena itu mari tetap tekun nantikan Dia. Mari memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah menyangkal firman Tuhan. Maka kita melihat Tuhan membukakan pintu. Ada jaminan, ada anugerah perlindungan Tuhan ketika seluruh bumi sedang mengalami pencobaan. Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alami Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan membuka banyak keajaiban di 2 tahun terakhir ini. Di saat-saat pandemik, saya melihat bagaimana Tuhan membuka pelayanan-pelayanan yang baru, membuka daerah-daerah yang baru, koneksi-koneksi yang baru. Saya percaya Tuhan juga akan melakukan bagi Bapak Saudara saya. Amin Bapak Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, buat kami berkepegang pada firman-Mu. Kekuatan kami tidak seberapa, namun kami mau menantikan Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan dalam iman. Kami mau berjalan dalam ketaatan. Mari turunkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Ketika pencobaan datang seluruh bumi, luputkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Saudara. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.